Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Mimin doakan semoga kalian selalu diberi kesehatan dan selalu berbahagia. Jadi setelah Goku dikejutkan oleh Moro yang ternyata sudah tahu kalau Goku sedang melacak ki-nya di part sebelumnya, Vegeta yang penasaran kemudian mencoba untuk melacak ki Moro juga, namun langsung dihentikan oleh Goku. Goku memberitahu bahwa Moro bisa merasakan kalau dirinya sedang dilacak. Bahkan Goku sendiri juga tidak tahu bagaimana itu terjadi, karena dia belum pernah mengalami hal seperti ini. Mendengar hal itu, Vegeta pun kemudian kembali bertanya kepada Goku, apakah ki yang dirasakannya itu sejenis ki dewa? Namun Goku menjawab tidak, karena meskipun ki Moro itu begitu besar, entah kenapa rasanya malah sangat menakutkan seolah dia sedang mendengar kumpulan banyak orang yang berteriak kesakitan. Berdasarkan dari info yang Merus tahu, ternyata Moro ini dikenal dengan menyerap kekuatan hidup planet dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Atau dengan kata lain, kekuatannya didapatkan oleh Moro itu tercipta dari banyak jiwa yang telah dia bunuh. Hingga itu jugalah yang membuat Moro bisa hidup lebih lama. Sementara itu Shin pun kemudian berganti ke tempat Moro. Di sini terlihat Moro yang sedang berada di pesawat bersama seseorang yang merupakan anak buahnya. Moro mengatakan saat ini ada orang yang sedang mencarinya, tapi karena dia tidak tahu apakah itu dari polisi galaksi atau bukan. Di sini Moro pun akan mulai bersiaga dan terus melanjutkan perjalanan mereka ke suatu tempat yang masih dirahasiakan untuk mendapatkan sesuatu. Lalu kembali lagi ke tempat Goku saat ini. Di sini mereka masih tampak kebingungan kemana tujuan Moro sebenarnya. Karena jika dilihat dari arah pesawatnya di sana tidak ada planet yang memiliki tanda kehidupan. Hingga sampailah ketika Goku teringat bahwa dia sepertinya pernah menuju ke tempat itu untuk menemui Dende. Pada akhirnya mereka pun jadi tahu kalau tempat itu ternyata adalah planet di mana para Namekian pindah. Jadi mengingat sekarang Shin Moro telah kembali dan dia bisa merasakan kehidupan dari para Namek yang tinggal di sana, maka mereka pun akhirnya juga dapat menyimpulkan kalau tujuan Moro ke sana tidak lain adalah untuk mencari Dragon Ball yang bisa mewujudkan keinginannya. Goku kemudian bertanya kepada Merus menurutnya apalagi yang diinginkan oleh Moro dari Dragon Ball tersebut. Terlebih lagi karena Moro telah mendapatkan sirnya kembali. Tentunya untuk mengalahkannya sekarang akan jadi cukup sulit. Shin kemudian kembali berganti ke planet Namek yang baru. Di sini terlihat ada bangsa Namek yang sedang berdiri di depan Dragon Ball sembari bersyukur kepada dewa karena mereka masih bisa hidup damai di tempat ini. Namun tiba-tiba, mereka pun malah dikejutkan dengan kemunculan pesawat luar angkasa yang sedang dinaiki oleh Moro. Sementara Goku yang saat itu tidak mau membiarkan bangsa Namek dalam bahaya. Di sini dia pun langsung saja mengajak Vegeta untuk segera pergi ke sana, meski harus meninggalkan Buu yang masih tertidur. Merus mengatakan mereka tidak boleh mendekati Moro sekarang, karena itu terlalu berbahaya. Namun tanpa ingin mempedulikan ucapan Merus tersebut, dalam sekejap mata Goku dan Vegeta pun malah langsung pergi dari sana, dan sudah sampai di planet Namek. Moro yang saat itu bisa merasakan kalau Goku sedang berada di planet ini juga. Sontak dia pun jadi bertanya-tanya bagaimana Goku bisa sampai secepat ini. Moro menebak sepertinya kedatangan Goku ke sini adalah untuk menangkapnya. Namun alih-alih merasa khawatir terhadap Goku, di sini Moro pun malah tersenyum menyeringai karena dia tahu kalau Goku ini punya energi yang luar biasa. Goku kemudian segera memberitahu kepada para bangsa Namek untuk segera membawa Dragon Ball menjauh dari sini karena ada seorang buronan berbahaya yang ingin mengambilnya. Lantas para Namekian pun langsung kocar-kacir meninggalkan tempat itu sembari membawa Dragon Ball-nya. Hingga tidak berselang lama setelah tempat itu benar-benar kosong, akhirnya pesawat itu pun mendarat dan Moro juga langsung turun untuk menemui Goku dan Vegeta. Sampai di sini Vegeta dan Goku masih meremehkan Moro setelah melihat wujudnya yang sudah sangat tua. Goku kemudian mencoba memperingati Moro untuk menyerah saja dan kembali menjadi tahanan lagi. Namun tanpa ingin mempedulikan ucapan Goku tersebut, Moro yang saat itu bisa merasakan ada satu orang Namek yang masih bersembunyi di sana. Dengan cepat dia pun langsung saja menggunakan kekuatannya untuk menarik orang Namek itu dan mencekam lehernya. Goku yang panik kemudian menyuruh Moro untuk segera melepaskan orang Namek itu. Tapi karena orang ini adalah makanan bagi Moro, terus saja Moro tidak akan melepaskannya dan malah semakin kuat mencengkeram lehernya. Melihat hal itu, sontak Goku pun langsung bergerak untuk menyelamatkan orang Namek tersebut. Tapi karena di lain sisi Vegeta sudah bergerak lebih dulu untuk menendang tangan Moro, pada akhirnya Vegeta lah yang jadi sang penyelamatnya bagi orang Namek itu. Moro berkata, "Beraninya kau mengganggu waktu makanku." Lalu dengan sombongnya Vegeta pun menjawab, "Aku punya kenangan buruk dengan para Namekian karena pernah membahayakan mereka. Jadi aku tidak bisa membiarkan mereka mati. Lagi pula mereka itu jelas bukanlah makananmu." Vegeta yang kesal kemudian meminta kepada Goku untuk tidak ikut campur dalam pertarungannya kali ini. Hingga setelah Goku mengizinkannya dan memperingati Vegeta agar tetap hati-hati karena mereka masih belum tahu kemampuan Moro yang sebenarnya.
Di sini Vegeta pun langsung saja berubah ke mode Super Saiyan dan mulai melancarkan serangannya kepada Moro. Pukulan demi pukulan terus dilayangkan Vegeta, namun tidak ada satupun yang kena. Hingga ketika Vegeta berniat untuk melayangkan tendangannya kepada Moro, dengan sigap Moro pun segera melompat ke belakang dan naik ke atas pesawat. Vegeta yang kesal kemudian sekali lagi melancarkan serangannya kepada Moro, namun Moro tetap saja masih bisa menghindarinya. Hingga sampailah di saat Vegeta akan terbang ke arah Moro untuk serangan berikutnya. Tanpa diduga oleh Vegeta, ternyata Moro ini juga sudah bersiap untuk menyerang Vegeta dengan kekuatan anehnya. Hingga Moro pun berhasil menghempaskan Vegeta ke tanah. Tak sampai di situ, Moro pun kembali menggunakan kekuatannya untuk mengangkat tubuh Vegeta dan langsung melemparkannya ke tebing bebatuan. Goku yang melihatnya sampai dibuat terkejut, ternyata Moro ini memiliki kekuatan yang spesial. Namun ketika Moro baru saja merasa senang karena sudah berhasil melemparkan Vegeta, sontak Moro pun malah dikejutkan dengan Vegeta yang ternyata masih bisa berdiri dan sudah berubah ke bentuk Super Saiyan God. Tanpa basa-basi, Vegeta pun kembali bergerak dengan cepat untuk melancarkan serangan balasannya kepada Moro. Bahkan meski Moro sudah menggunakan kekuatan anehnya untuk menyerang Vegeta lebih dulu. Betapa kagetnya Moro, ternyata serangannya itu tidak bisa mengenai Vegeta lagi, dan malah Vegeta lah yang berhasil mendaratkan pukulannya kepada Moro, yang kemudian dia lanjutkan dengan menendang wajah Moro. Vegeta mengatakan dia penasaran dengan wujud Moro yang menjadi ancaman bagi polisi galaksi. Tapi setelah dia melihat Moro yang lemah seperti ini, ternyata sangat mengecewakan sekali. Di sini Moro hanya tampak diam saja dan kembali menggunakan kekuatannya untuk menyerang Vegeta dengan pohon. Namun dengan mudah, lagi-lagi Vegeta pun masih bisa mengatasi semua serangan Moro, hingga tidak ada satupun serangan yang bisa mengenainya. Sementara ketika Vegeta dengan sombongnya mengatakan bahwa mereka pernah melawan monster dengan kekuatan yang lebih besar, jadi ini bukanlah hal yang baru. Shin pun kemudian kembali berganti ke tempat Merus yang saat ini masih berada di pesawat. Di sini Merus mengajak yang lainnya kembali ke markas untuk membangunkan Buu dengan obat ajaib. Karena meski Jaco sudah memberitahunya kalau Goku dan Vegeta itu sangat kuat, jadi ada kemungkinan mereka bisa mengalahkan Moro. Merus yang seperti mengetahui sesuatu malah merasa tidak yakin kalau mereka bisa menang. Lalu kembali lagi ke tempat pertarungan yang terjadi saat ini. Di sini kita pun dapat melihat Moro yang melepaskan jubahnya sembari menantang Vegeta dengan berkata, "Kau ingin melawan sihirku? Kalau begitu akan kuwujudkan." Sontak Vegeta pun langsung dibuat kaget ketika melihat tubuh Moro yang masih tampak kekar meski dia sudah tua. Sementara Goku yang sudah mendengar kalau Moro bisa menyerap energi kehidupan, lantas dia pun juga bertanya kepada Moro apakah itu sama seperti yang dilakukan pada orang Namek tadi. Namun meskipun dugaan Goku itu memang dibenarkan oleh Moro, pada kenyataannya ini adalah jurus yang sama tapi dengan cara yang berbeda. Di tempat berbeda, Merus kembali memberitahu kepada Jaco bahwa mereka semua harus mewaspadai kemampuan Moro. Dia bukan hanya bisa menyerap energi kehidupan planet saja, tapi yang lebih parahnya lagi, ternyata Moro ini juga bisa menggunakan seluruh energi kehidupan dari planet yang telah dia serap menjadi suatu serangan mematikan. Di sini kita pun dapat melihat Moro yang mulai melepaskan kekuatannya yang berbentuk lava hingga membuat permukaan tanah yang ada di sekitarnya jadi retak. Sementara Vegeta yang dari tadi hanya melongok saja karena ini pertama kalinya dia melihat ada jurus seperti itu. Sontak Vegeta pun malah langsung dikejutkan dengan dahsyatnya serang lava dari Moro yang tiba-tiba muncul dari bawah tanah. Hingga membuat Goku juga jadi sangat kaget saat melihat serangan itu. Moro mengatakan dengan jurus ini dia akan menyerang dengan energi kehidupan dari planet ini sendiri. Dan berhubung planet Namek ini punya energi yang luar biasa, tentunya Moro akan dengan senang hati untuk menyerap semuanya. Di sini Moro pun sekali lagi mengarahkan telunjuknya ke belakang Vegeta untuk menyerangnya dengan lava. Bahkan meskipun Vegeta masih bisa menghindari serangan itu dengan melompat ke sisi yang berbeda, tepat di saat Vegeta masih melayang di udara. Di saat itu juga, lagi-lagi Moro pun kembali mengeluarkan lava yang sangat panas dari bawah Vegeta dan berhasil mengenainya. Vegeta yang saat itu tidak punya pilihan lagi. Akhirnya dia pun memutuskan untuk menjaga jarak dari Moro dengan terbang ke udara. Namun tanpa disadari oleh Vegeta, tiba-tiba saja dari arah belakangnya muncul beberapa serangan lava lagi. Untungnya Vegeta masih sempat menghindarinya dengan masuk ke dalam tanah. Untuk sesaat Moro sempat dibuat kebingungan karena dia tidak tahu kemana perginya Vegeta. Lalu tiba-tiba Vegeta pun langsung muncul dari dalam tanah untuk melancarkan serangan balasannya kepada Moro. Tapi karena Moro ini tidak akan membiarkan Vegeta bisa mendekati dirinya, dengan sigap Moro pun langsung saja membuat penghalang dari lava tepat di hadapannya, hingga membuat Vegeta terpaksa membatalkan serangannya. Kemudian setelah Moro mengatakan dasar tidak berguna, kau bahkan tidak bisa menyentuhku lagi. Di sini Moro pun kembali menggunakan lavanya untuk menghantam Vegeta yang terduduk di depannya.
Untungnya karena Vegeta masih sempat menghindari serangan itu dengan melompat mundur ke belakang. Pada akhirnya Vegeta pun masih bisa selamat, meski dia tidak tahu apalagi yang harus dilakukannya untuk mengalahkan Moro. Goku kemudian bertanya kepada Vegeta apakah dia mau dibantu. Namun dengan angkuhnya tentu saja Vegeta menolak dan malah menyuruh Goku untuk menonton saja. Di sini Vegeta mencoba mengulur waktu dengan berbicara kepada Moro. "Hei Moro, kau pasti akan mencapai batasmu jika terus menggunakan jurus itu. Jadi aku hanya harus menghindari serangan itu sampai kau kelelahan. Paham?" Menanggapi hal itu, Moro pun hanya tertawa sembari memberitahu kepada Vegeta bahwa jurusnya ini tidak punya batasan. Bahkan dia bisa terus menggunakannya sampai seluruh planet ini hancur. Sontak Vegeta pun jadi dibuat sangat kaget dan tidak percaya saat mengetahui hal itu. Vegeta menyadari jika dia tidak bisa mendekati Moro dan tanpa kekuatan tambahan dia pasti akan kalah. Lantas Vegeta pun kembali bertanya kepada Moro apa tujuannya datang ke planet Namek ini. Hingga meski Moro sempat ragu kenapa juga dia harus memberitahukan tujuannya kepada Vegeta yang akan mati di tangannya. Tapi setelah Vegeta mencoba bernegosiasi dengan Moro, mungkin lebih baik dia tidak membunuh mereka. Pada akhirnya Moro pun mau juga mengungkapkan kepada Vegeta bahwa tujuannya datang ke sini adalah untuk mencari Dragon Ball. Dan jika Vegeta setuju, maka Moro pun juga ingin bekerja sama dengannya. Namun berhubung Vegeta ini malah menolak mentah-mentah tawaran dari Moro karena alasannya mengulur waktu hanya untuk mengorek informasi dari Moro saja. Sontak Moro yang naik pitam langsung saja menggunakan lavanya untuk menyerang Vegeta kembali. Bahkan tidak peduli meski Vegeta masih bisa menghentikan lava itu dengan kekuatannya. Dengan cepat Moro pun langsung melompat ke belakang Vegeta untuk menyerangnya dari jarak yang lebih dekat. Sampai di sini Vegeta masih berusaha menahan serangan itu sembari bertanya apa yang diinginkan Moro dari Dragon Ball. Hingga setelah Vegeta mengetahui bahwa keinginan Moro sebenarnya adalah untuk membalikan seluruh kekuatannya karena dia sudah terkurung dalam waktu yang sangat lama sampai jadi setua ini. Lantas Vegeta pun jadi menganggap kalau Moro ini hanyalah sampah busuk yang pantas untuk dibunuh. Dan dia langsung saja berubah ke Super Saiyan Blue untuk menghancurkan lava Moro. Melihat dahsyatnya serangan Vegeta barusan, tentunya hal itu membuat Moro jadi sangat terkejut. Ternyata Vegeta ini sengaja menyembunyikan kekuatannya sejak tadi. Ya, sebenarnya Vegeta sendiri sengaja terlihat lemah di hadapan Moro sampai dia bisa mengetahui semua niat busuknya. Goku kemudian memuji kepintaran Vegeta yang bisa memancing Moro untuk mengatakan semuanya. Lalu berhubung Moro ini tidak terima kalau dirinya sudah dipermainkan oleh Vegeta. Di sini Moro pun langsung saja menggunakan lava dalam skala yang lebih banyak lagi untuk menyerang Vegeta. Namun karena kali ini Vegeta bisa menghindari semua lava itu dengan mudah sembari bergerak mendekati Moro. Sontak Moro yang kesal kemudian mulai menjaga jarak dari Vegeta dan tidak berhenti melancarkan serangannya. Hingga sampailah setelah beberapa kali Vegeta menghindari serangan Moro. Pada akhirnya Vegeta pun berhasil mendaratkan tendangan brutalnya tepat di perut Moro, hingga membuat Moro terhempas dengan sangat kuat ke lautan. Tapi tiba-tiba, tepat ketika Vegeta sudah merasa lebih unggul dari Moro setelah berhasil menyerangnya, seketika keanehan pun terjadi dan langsung membuat Vegeta kembali lagi ke wujud biasanya. Menyadari hal itu, Goku pun mulai merasakan ada yang aneh dengan situasi ini. Dia kemudian melihat ke arah pohon yang perlahan jadi mati karena energinya sedang diserap oleh Moro. Lalu setelah Moro berhasil mendapatkan cukup energi untuk bangkit dari kekalahannya, di sini Moro pun mulai menampakkan dirinya lagi di hadapan Vegeta. Vegeta tidak peduli penjahat seperti apa Moro ini. Yang jelas karena dia tidak akan membiarkan planet ini dihancurkan, maka itu artinya dia harus menghabisi Moro. Goku sekali lagi memperingati Vegeta untuk hati-hati karena dia semakin merasakan ada hal ganjal yang sedang terjadi. Sementara ketika Vegeta dan Goku melihat ada pesawat yang melesat di atas mereka yang tidak lain itu adalah rekan Moro yang ingin kabur dari sana. Dengan cepat Moro pun langsung saja menembakkan laser untuk mengalihkan perhatian Goku dan Vegeta. Hingga di saat mereka jadi lengah dan tidak tahu kemana perginya Moro, tiba-tiba saja Moro ini malah sudah menyiapkan sebuah bola energi berukuran besar yang telah dia serap dari semua kehidupan yang ada di planet ini. Bahkan tidak hanya energi alam saja yang telah Moro serap, tapi para bangsa Namek juga bisa merasakan kalau energi mereka juga sedang diserap. Goku yang panik kemudian bertanya kepada Vegeta, apakah mereka harus menyerang Moro sekarang? Namun ketika mereka melihat Moro yang bisa mengecilkan bola energi yang besar tadi lalu memakannya, lagi-lagi mereka pun kembali dibuat terkejut dan tidak menyangka kalau Moro ini juga bisa memakan energi itu. Di sini kita pun dapat melihat Moro yang berhasil menambah kekuatannya menjadi berlipat ganda setelah memakan energi barusan. Sementara di saat Vegeta akhirnya bisa tahu bahwa begitulah cara Moro menyerap energi kehidupan. Di lain sisi Moro pun langsung saja menggunakan kekuatannya untuk menghentikan pesawat rekannya yang ingin kabur tadi, sembari berkata, "Jangan takut, kau amati saja dari sana, aku tidak akan kalah."
Sampai sejauh ini Goku dan Vegeta masih dibuat terkejut dengan peningkatan kekuatan Moro. Vegeta menyadari ternyata inilah yang ditakutkan oleh Merus. Jadi mereka harus segera menangkap Moro sebelum terlambat. Namun meski Vegeta sangat yakin kalau kekuatan Moro itu masih jauh lebih lemah dibandingkan kekuatan Super Saiyan Blue. Tepat ketika Vegeta baru saja akan menunjukkan kekuatan penuhnya di hadapan Moro. Tanpa terduga, ternyata Vegeta ini malah tidak bisa berubah jadi Super Saiyan Blue lagi. Hingga membuat Goku memintanya untuk tidak main-main karena hanya dengan wujud Super Saiyan Blue lah yang bisa mengalahkan Moro. Mendengar hal itu, Vegeta pun mengerti dan kembali mencoba perubahannya lagi. Namun tidak peduli mau seberapa kalipun Vegeta ngedan seperti orang lagi berak. Betapa kagetnya Vegeta dan Goku. Ternyata Vegeta masih saja tidak bisa berubah ke wujud Super Saiyan Blue. Karena pada kenyataannya, sebenarnya Moro ini juga bisa menyerap energi kehidupan dari semua makhluk, termasuk Vegeta dan Goku. Bisa dikatakan Moro ini tidak butuh menyerang Goku dan Vegeta untuk melemahkan mereka. Jadi karena itulah, Merus sebelumnya melarang Goku dan Vegeta untuk melawan Moro tanpa mengetahui hal ini lebih dulu. Sementara Moro yang menyadari kalau Vegeta saat ini sudah melemah. Dengan cepat dia pun langsung bergerak ke arah Vegeta dan mencengkeram wajahnya untuk dihempaskan ke batu. Lalu sembari Moro yang memandangi Vegeta yang tergeletak tidak berdaya. Dengan sombongnya Moro pun kemudian berkata, "Haha, kamu mulai khawatir dengan sirip penyerap energi kehidupanku ini kan? Alaminya itu juga termasuk energi kehidupanmu juga. Aku akan meminjam kata-katamu tadi. Aku menyembunyikan niatku sebenarnya." Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video Dragon Ball Super kali ini. Terima kasih buat teman-temannya sudah nonton sampai selesai. Kira-kira bagaimanakah cara Goku dan Vegeta mengalahkan Moro setelah kehilangan kekuatan mereka? Tetap nantikan update video lanjutannya hanya di channel Onobe.